Salam sejahtera, nama saya Audi Gracia Vasisto dari MB 4101. Di sini saya akan mempresentasikan tentang tugas metode penelitian. Berikut adalah judul dari metodologi penelitian. Pada bab 1 pendahuluan, di sini gambaran umum objek yang akan digunakan adalah sektor telekomunikasi. 5 sektor telekomunikasi di Bursa Efek Indonesia, yaitu ada PT Bakri, PT Indosat, PT Smartfren, PT Telkom, dan PT XL Axiata. Pada latar belakang, perekonomian di Indonesia sudah mengalami pergeseran serta perkembangan yang sangat cepat, yaitu salah satunya adalah munculnya lembaga pasar modal. Lembaga pasar modal di Indonesia yaitu Bursa Efek Indonesia yang memberikan sarana bagi masyarakat untuk berinvestasi dan sebagai sarana untuk mencari tambahan modal bagi perusahaan yang telah go public. Salah satu perusahaan yang go public yaitu 5 sektor telekomunikasi yang sudah dijelaskan pada gambaran umum sebelumnya. Bagi investor, pentingnya memperhatikan kinerja keuangan perusahaan dalam memilih saham yang dibeli. Semakin baik kinerja keuangan perusahaan, maka semakin besar kemungkinan harga saham suatu perusahaan karena banyak investor yang akan berinvestasi di perusahaan tersebut. Pada perumusan masalah, pentingnya memperhatikan kinerja keuangan suatu perusahaan pada sektor telekomunikasi yang merupakan perusahaan yang sedang berkembang pesatnya saat ini. Oleh karena itu, perlu adanya penelitian pengaruh kinerja keuangan terhadap pergerakan pada harga saham sektor telekomunikasi. Lalu selanjutnya ada pertanyaan penelitian. Berikut adalah 4 poin dari tujuan penelitian. Manfaat penelitian teoritis, yaitu peneliti ini dapat dijadikan sebagai sumber informasi bagi peneliti selanjutnya dan bagi dunia pendidikan serta akademis tentang sejauh mana rasio keuangan. Pada manfaat praktis bagi manajemen perusahaan, yaitu bahan pertimbangan serta masukan dalam meningkatkan kinerja keuangan pada suatu perusahaan. Sedangkan bagi investor, yaitu penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu wawasan dan pengetahuan bagi investor untuk sebagai dasar analisis keputusan investasi investor. Pada bab 2, terdapat teori kinerja keuangan dan laporan keuangan. Laporan keuangan biasanya terdiri dari neraca, laporan laba rugi, laporan perubahan modal, laporan catatan atas laporan keuangan, dan laporan kas. Saham. Saham adalah tanda penyertaan modal seseorang atau badan usaha yang dikeluarkan oleh perusahaan dalam bentuk perseroan terbatas atau biasa disebut dengan emiten. Harga saham. Harga saham yang dimaksud adalah harga lembar per saham. Lalu di sini ada rasio keuangan. Manfaat rasio keuangan sendiri yaitu sebagai ringkasan statistik, identifikasi kondisi suatu industri, masukan dalam pengambilan keputusan, dan untuk standarisasi. Rasio keuangan terdiri dari rasio likuiditas, yaitu pencerminan dari ketersediaan dana yang dimiliki perusahaan guna untuk memenuhi atau membayar semua hutang yang akan jatuh tempo. Lalu ada rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas terdiri dari debt asset ratio, debt equity ratio, dan time interest earned. Lalu ada rasio profitabilitas yang merupakan perbandingan dalam pengukuran kemampuan suatu perusahaan untuk mendapatkan keuntungan. Dan yang terakhir ada rasio aktivitas yang menggambarkan sejauh mana suatu perusahaan menggunakan sumber daya dimilikinya. Pada kerangka pemikiran, untuk variabel independen yaitu ada likuiditas X1, solvabilitas X2, profitabilitas X3, dan aktivitas X4. Sedangkan untuk variabel dependen yaitu ada harga saham. Di sini saya menggunakan 5 hipotesis. Pada bab 3 metode penelitian, jenis penelitian berdasarkan metode yaitu kuantitatif, berdasarkan tujuan deskriptif, pendekatan penelitian deduktif, unit analisis yang dilakukan adalah kelompok, keterlibatan penelitian yaitu tidak mengintervensi data, dan waktu pelaksanaannya time series. Pada operasional variabel, pada variabel dependen Y, di sini saya menggunakan harga saham. Berikut adalah variabel independen, yaitu ada rasio likuiditas, rasio solvabilitas, rasio profitabilitas, dan rasio aktivitas. Di sini juga ditampilkan berbagai rumusnya. Berikut adalah tahapan penelitian. Populasi pada penelitian ini yaitu sektor telekomunikasi yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia, yaitu sebanyak 5 perusahaan telekomunikasi. Dan untuk sampel, di sini saya menggunakan teknik purposive sampling. Pengumpulan data yang dilakukan yaitu studi kepustakaan dengan mencari dan membaca suatu pelajaran jurnal, literatur, artikel, buku, dan referensi lainnya. Serta ada dokumentasi yang diambil dari website idx.co.id dan financeyahoo.com. Pada teknik analisis data terdapat statistik deskriptif. Di sini analisis data berskala rasio, lalu ada analisis regresi linear berganda, yang di dalamnya terdapat uji asumsi klasik, yaitu terdapat uji normalitas, uji multikolinearitas, dan uji heteroskedastisitas. Sekian dari saya, terima kasih.